Assalamualaikum, salam sejahtera. Perkenalkan, aku Audi. Aku Della. Hari ini kita akan membahas satu aspek fundamental dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang kerap dipahami secara sempit. Betul sekali. Nah, kita akan fokus pada lembaga pemasyarakatan atau yang lazim disebut lapas. Banyak yang masih memandangnya hanya sebagai tempat penghukuman semata. Padahal, secara yuridis dan filosofis, lapas memiliki peran yang jauh lebih kompleks. Ia bukan hanya fasilitas penahanan, tapi juga instrumen resosialisasi narapidana. Dan dalam kerangka sistem pemasyarakatan, lapas memiliki pendekatan yang berorientasi pada kemanusiaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Secara kelembagaan, lapas berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau yang biasa disebut Ditjenpas, yang merupakan bagian integral dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Ditjenpas tidak hanya mengelola lapas, tapi juga rumah tahanan negara atau biasa yang disebut rutan, lembaga pembinaan khusus anak atau LPKA, dan balai pemasyarakatan atau yang biasa disebut BAPAS. Artinya sistem ini terintegrasi dari pra-adjudikasi hingga pasca pembebasan. Di lapangan, terdapat beberapa tipologi lapas. Yang pertama adalah lapas kelas 1, misalnya lapas narkotika atau lapas khusus teroris. Yang kedua adalah lapas kelas 2 dan 3. Yang ketiga adalah lapas anak dan lapas perempuan. Klasifikasi ini tidak hanya didasarkan pada jenis pelanggaran atau usia, tapi juga mempertimbangkan kebutuhan pembinaan, kapasitas, dan tingkat keamanan. Fungsi utama lapas adalah sebagai sarana pembinaan narapidana. Namun, lebih dari itu, ia juga menjadi medium transformasi kepribadian. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menggarisbawahi bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan untuk: yang pertama, membina narapidana agar menjadi manusia seutuhnya; yang kedua, menyadari tanggung jawab sosial; yang ketiga, mempersiapkan mereka untuk hidup secara wajar di tengah masyarakat. Program pembinaannya terdiri atas 1. Pembinaan kepribadian seperti agama, moral, psikologis. Dan yang kedua, pembinaan kemandirian seperti pelatihan kerja, kewirausahaan, pertanian, dan lain sebagainya. Tak kalah penting, proses pembinaan ini harus dilakukan secara bertahap, terukur, dan berbasis asesmen individual terhadap setiap narapidana. Disinilah pendekatan ilmiah dan profesional sangat dibutuhkan. Setiap program harus berlandaskan pada teori-teori koreksional dan resosialisasi yang modern. Secara normatif, sistem lapas berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, serta berbagai SOP internal dan regulasi teknis lainnya. Dalam undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa narapidana tetap memiliki hak-hak dasar seperti hak atas layanan kesehatan, hak atas pendidikan dan pembinaan, hak mendapatkan kunjungan, hak untuk mengajukan remisi, asimilasi, dan integrasi sosial. Ini mengacu pada prinsip humanisasi hukum pidana, bahwa narapidana bukan objek, melainkan subjek yang memiliki potensi untuk direformasi. Dengan kata lain, pemidanaan tidak boleh bersifat destruktif, tetapi harus memberi jalan bagi pemulihan moral dan sosial. Namun, realitanya tidak selalu ideal. Tantangan seperti overcrowding, minimnya sumber daya manusia, dan keterbatasan anggaran masih menjadi masalah struktural. Ditambah lagi, masih ada stigma masyarakat yang membuat narapidana sulit mendapatkan akses kerja dan penerimaan sosial setelah bebas. Sebagai respon, dilakukan berbagai inovasi seperti penerapan Integrated Correctional Database, kerjasama dengan dunia usaha dalam pelatihan kerja, dan penguatan program restoratif justice untuk narapidana tertentu. Harapannya, pemasyarakatan di Indonesia ke depan dapat menjadi sistem yang benar-benar transformatif, berbasis hak asasi manusia, dan keadilan restoratif. Jadi, lapas bukan sekedar akhir dari proses peradilan pidana, melainkan sebuah ruang intervensi sosial yang bertujuan untuk memperbaiki, bukan menghukum semata. Dengan pendekatan yang berbasis hak, berbasis data, dan berbasis nilai-nilai kemanusiaan, lapas dapat menjadi katalis bagi reintegrasi yang bermartabat. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita hari ini. Semoga menambah pemahaman akademis dan praktis kalian tentang sistem pemasyarakatan di Indonesia. Sekian dari kami, sampai jumpa.